Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Salatul Mu'min karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Kita akan baca di jilid yang ketiga, subbab L, disebutkan oleh penulis di sini Ats-Tsani Asyar al-alamatu allati tadullu ala husnil khatimah. Silakan. Untuk hemat waktu saya menyimak bahasa Arab, nanti kita dengar pembacaannya oleh qori di bahasa Indonesianya. Silakan. Bismillah. Tanda-tanda husnul khotimah. Ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan husnul khotimah. Di antaranya sebagai berikut: 1. Nutquhu bisyahadati 'indal mauti min a'zamil mubasyarati bi husnul khotimah. Mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Hal ini merupakan salah satu berita gembira terbesar mengenai husnul khotimah. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalau kita dapati ada orang di akhir hayatnya dia membaca syahadat, atau paling tidak dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ini adalah tanda husnul khatimah. Semoga Allah mewafatkan kita semua dalam husnul khatimah dan memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita. Yang kedua, al-mautu bi rashhil jabin. Meninggal dunia dengan mengalirkan keringat dari dahi. Ini berdasarkan hadis Buraidah bin Al-Hasib radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah berada di Khurasan, lalu dia menjenguk salah seorang saudaranya yang sedang sakit. Dia mendapatkannya telah meninggal dunia dengan keringat keluar dari dahinya. Lantas dia berkata, Allahu Akbar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mautul mu'mini bi'arqil jabin. Kematian seorang mukmin itu ditandai dengan keringat di dahinya. Perkataan Buraidah di dalam riwayat Imam Ahmad dengan jelas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keringat itu adalah sebagaimana zahirnya. Sedangkan mengenai makna hadis terdapat dua pendapat. Pertama, bahwa itu menunjukkan beratnya kematian yang sedang dihadapinya hingga menyebabkan dahinya berkeringat. Hal itu sebagai pelebur dosa-dosanya. Yang kedua, bahwa itu merupakan kinayah atau ungkapan tentang kepayahan seorang mukmin dalam mencari sesuatu yang halal dan upayanya dalam menahan dirinya dengan berpuasa dan sholat hingga ia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sekarang yang ketiga, al-mautu lailatal jumu'ati au naharaha. Meninggal dunia pada malam Jumat atau siang hari Jumat. Ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati au lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Ya. Ini salah satu tanda husnul khotimah yang banyak disebutkan oleh masyarakat kita. Siapa yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat, maka itu tanda husnul khotimah. Tapi coba kita baca riwayat ini bagaimana statusnya. Lihat di catatan kaki yang sesuai di bukunya. Catatan kaki nomor berapa kalau di situ? 83. 483.
Coba dibaca riwayat ini bagaimana status hadisnya. Ahmad di dalam Al-Musnad dan didhaifkan oleh para pentahqiq Al-Musnad, At-Tirmidzi kitab Al-Janaiz bab maja fi man mata yaumal jum'ah nomor 1074. At-Tirmidzi mengatakan sanadnya tidak bersambung. Al-Albani mengatakan di dalam Al-Kamul Janaiz halaman 50. Jadi hadis tersebut dengan keseluruhan jalurnya merupakan hadis hasan atau sahih, dan dia menghasankannya di dalam Sahih At-Tirmidzi. Dan saya mendengar guru kami Syekh Ibnu Baz rahimahullah mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Berarti hadis ini yang menjadi landasan husnul khotimah dengan meninggal di malam atau di hari Jumat, riwayat ini ada ikhtilaf ulama. Para pentahqiq Musnad Imam Ahmad, mereka mengatakan hadis ini dhaif. At-Tirmidzi berkata laisa isnaduhu bil muttasil, sanad-sanadnya ini tidak bersambung. Syekh bin Baz mengatakan hadis ini dhaif. Tapi Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz mengatakan hadis ini bi majmu'i turuqihi hasanun aw sahihun, entah hasan entah sahih. Maka hadis ini adalah hadis yang sekali lagi ada ikhtilaf ulama tentang kekuatan hadisnya, atau tentang hadis ini bisa dijadikan hujjah atau tidak. Dan yang masyhur di kalangan para pentahqiq hadis, mereka mengatakan sebenarnya hadis ini tidaklah sahih. Kalau kita katakan hadis ini hadis yang sahih, berarti memang tanda husnul khotimah salah satunya adalah wafat di hari atau di malam Jumat. Tapi kalau kita katakan hadis ini tidak sahih, berarti tanda husnul khotimah ini pun tidak bisa dipegang. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada orang wafat di hari Jumat, apa yang akan kita lakukan? Kebanyakan kaum muslimin, karena ini memang sudah biasa mengalir di lisan-lisan kaum muslimin, maka di antara mereka biasanya ada yang berkata, Masya Allah, ini si fulan wafat malam Jumat, itu husnul khotimah. Maka kita juga jangan terlalu frontal mengatakan itu nggak ada, itu hadisnya dhaif. Kenapa? Karena harapan dia husnul khotimah seolah-olah dimentahkan. Ya atau tidak? Coba kita yang jadi anaknya, yang wafat bapak kita malam Jumat, kita ngomong begini, ya semoga bapak saya husnul khotimah karena ini kan malam Jumat. Kita jangan di situ seolah-olah jadi seorang pentahqiq hadis dan berkata itu nggak sahih mas. Apa kira-kira di hati anaknya? Kayak agak kecewa gitu kan? Seolah-olah kita itu tidak suka kalau ada orang yang wafat husnul khotimah. Seolah-olah. Maka untuk membicarakan hadis ini perlu melihat keadaan, perlu melihat siapa yang berkomentar. Oh ini husnul khotimah, oh ini tidak husnul khotimah. Perlu dilihat siapa. Ya kalau di keluarganya jangan bicara seperti itu, karena khawatir nanti merusak harapan mereka. Tapi kalau kita dalam kajian ilmiah, dalam pembicaraan umum, atau berbicara dengan orang yang bukan keluarganya, ada yang berkata kayaknya dia tuh husnul khotimah ya, insya Allah ya, karena ini malam Jumat. Maka kita boleh berkata semoga husnul khotimah. Hanya saja kalau kita melihat hadisnya ini ada ikhtilaf. Sekali lagi yang perlu distabiloi, ini ada ikhtilaf, bukan hadis dhaif. Jangan berkata oh hadisnya dhaif, jangan berkata begitu. Tapi berkata hadisnya ada ikhtilaf. Sebagian ulama menghasankannya, sebagian ulama menilainya sahih, sebagian lagi mengatakan hadisnya dhaif. Begitu. Jangan frontal, jangan kayak harga mati ini dhaif. Ya, kita berharap orang husnul khotimah kalau dia wafat malam Jumat. Ya, tapi dalam pembicaraan tertentu boleh kita jelaskan bahwa hadis ini ada perbedaan pendapat ulama dalam status
sahih atau tidaknya. Bisa dipahami? Tanda yang keempat, al-istishhadu fi sahatil qital. Yang keempat, mati syahid di medan perang. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Sampai akhir ayatnya. janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang menyusul mereka bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman. Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahidi 'indallahi sittu khisal." Sampai akhir hadisnya. Orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 hal di sisi Allah. Diampuni dosanya di awal tetesan darahnya, diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, dilindungi dari siksa kubur, diberi rasa aman dari peristiwa besar yakni hari kiamat, dihiasi dengan perhiasan iman, dinikahkan dengan bidadari, dan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Ini merupakan kabar gembira yang besar dan tanda bagi husnul khotimah. Telah dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa banyak orang yang mati sebagai syahid dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya orang yang mati di jalan Allah seperti yang telah dijelaskan di atas, dan di antara yang lainnya adalah sebagai berikut. Ya. Di antara tanda husnul khotimah adalah al-istishhad, yaitu wafat mati syahid di medan perang. Dan tadi kita sudah baca ada beberapa keutamaan bagi orang-orang yang wafat di medan perang. Lalu ada beberapa riwayat yang nanti akan kita baca yang menjelaskan bahwa mati syahid itu bukan cuma di medan perang. Lalu nanti akan dirincikan, ada orang mati syahid bila dia kena wabah ta'un. Ada orang mati syahid dikarenakan dia kena penyakit perut. Dia mati syahid karena tenggelam. Mati syahid karena tertimpa reruntuhan. Mati syahid karena meninggal saat melahirkan. Nah, ini yang perlu dicatat. Kita catat dulu. Karena nanti daripada saya taruh di belakang lalu saya lupa, kita catat dari awal. Mati syahid yang dimaksud itu adalah mati dengan pahala seperti mati syahid, bukan mati syahid itu sendiri. Yang dimaksudkan di sini dalam poin-poin yang berikutnya itu bukan mati syahid sebagaimana di medan perang, melainkan wafat yang mendapatkan pahala seperti mati syahid di medan perang. Kalau kita baca untuk orang-orang yang wafat di medan perang, tadi ada keutamaan khusus. Ada 6 tadi minimal yang disebutkan. Yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Dari awal tetesan darahnya akan diampuni dosanya. Yura maq'adahu minal jannah, akan diperlihatkan kepadanya di mana tempatnya nanti di dalam surga. Yujaru min adzabil qabr, dia akan diselamatkan dari azab kubur, dan seterusnya. Lalu apakah mati syahid yang berikut-berikutnya
yang karena tenggelam, karena reruntuhan, karena melahirkan dan seterusnya nanti mendapatkan keutamaan yang sama seperti orang mati syahid di medan perang? Jawabannya wallahu alam, ada yang tidak sama. Tetapi soal pahala sama. Pahalanya sama. Makanya di antara ulama kita ada yang mengatakan maksudnya mati syahid di sini bukan seperti mati syahid di medan perang, tetapi apa tadi? Pahalanya seperti orang mati syahid. Apa saja mati syahid yang lain yang maksudnya adalah pahalanya sama seperti mati syahid? Di antaranya coba dibaca dulu. Orang yang meninggal dunia di jalan Allah termasuk mati syahid. Dalam artian tidak ikut langsung berperang atau meskipun dia tidak menyaksikannya dan dengan kondisi apapun dia meninggal maka dia dianggap syahid. Iya, ada orang yang tidak mati di medan perang. Sebagaimana sebagian sahabat Nabi itu ada yang tidak ikut berperang karena terhalang tuanya, terhalang sakitnya, terhalang karena hal-hal tertentu. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan ada orang-orang di Madinah, mereka tidak seperti kalian yang menyusuri lembah, menaiki bukit, tapi kalian dan mereka bersekutu dalam pahalanya. Ya. Ada sebagian orang yang tidak wafat dalam keadaan di medan perang, tapi pahalanya seperti orang-orang yang wafat di medan perang. Keenam, al-mat'un syahidun. Yang keenam, orang yang mati karena terkena penyakit ta'un termasuk mati syahid, yaitu orang yang mati karena penyakit ta'un seperti wabah penyakit. Ya. Di poin yang keenam ini, sebagian ulama kita di zaman kita sekarang ini, saat kemarin kita ditimpa pandemi kurang lebih 2 tahun, sebagian ulama kalau kita searching video-video mereka, fatwa-fatwa mereka, banyak yang memfatwakan siapa yang wafat kena corona maka dia wafat mati syahid. Maksudnya apa tadi? Wafatnya mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Tentu dengan syarat orangnya bersabar. Karena kalau orangnya tidak bersabar, berarti dia tidak rela dengan ketentuan Allah terkena penyakit COVID. Semoga Allah memberikan pahala seperti mati syahid bagi saudara-saudara kita kaum muslimin yang terkena COVID lalu meninggal karenanya. Ketujuh, al-mabtun syahidun. 7. Orang yang mati karena sakit perut termasuk mati syahid, yaitu orang yang mati karena penyakit yang menyakiti perutnya seperti penyakit busung air, yaitu perut kembung dan diare. Pendapat lain mengatakan yaitu orang yang mati karena penyakit yang terdapat dalam perutnya, apapun juga namanya. Ya, semoga yang wafat dalam keadaan sakit perut, ya, wafat dalam keadaan membawa pahala mati syahid. Mungkin termasuk juga yang punya penyakit asam lambung. Ya, kalau asam lambungnya lagi kumat, maka semoga itu pahala besar bila bersabar. Nah, ke-8. Yang ke-8, orang yang mati tenggelam, al-ghariq, ya, termasuk mati syahid, yaitu orang yang mati tenggelam di air. Kata ghariq diriwayatkan tanpa huruf ya seperti kata hadir, dan diriwayatkan pula dengan huruf ya, hal itu untuk menunjukkan penekanan arti lebih seperti halnya pada kata alim. Siapa yang paham kalimat terakhir ini dapat hadiah mushaf Madinah. Apa maksudnya? Diriwayatkan dengan ya seperti hadir, lalu kemudian diriwayatkan tanpa ya untuk menunjukkan penekanannya seperti alim. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kai tahu? Lupa. Ada yang tahu? Ya, maksudnya adalah orang yang tenggelam itu bahasa Arabnya ghariq, dan ghariq ini boleh ghariq
boleh ghoriq. Kalau tanpa ya, maka bacaannya adalah ghoriq. Kalau dengan ya, maka bacanya ghoriq. Sebagai pembandingnya, kalau ghoriq itu seperti hadir, kalau ghoriq seperti alim. Apa bedanya ghoriq dengan ghoriq? Jawabannya adalah untuk ghoriq itu mubalaghah, yang menunjukkan tenggelam yang betul-betul tenggelam. Sebagaimana orang alim itu betul-betul berilmu. Begitu. Ini sebagai tambahan informasi dari penulis bahwa ghoriq bisa juga dibaca ghoriq ditambah ya sebelum qaf. Ya. Lanjut yang ke-9. 9. Orang yang mati tertimpa reruntuhan, termasuk mati syahid. Orang yang mati di bawah reruntuhan. Seperti orang yang kena gempa bumi, lalu tertimpa bangunannya. Tentu dengan syarat orangnya muslim. Ya. Adapun orang kafir kena gempa bumi, ya mati kafir. Kalau memang dia mati kafir, ya tidak akan jadi mati syahid. Kemudian muslim bertakwa, karena bisa jadi dia muslim, gempanya subuh hari tapi tidak sholat subuh. Seperti dulu Yogyakarta tahun 2006 itu gempanya habis sholat subuh. Ya. Dan banyak orang yang mungkin tertimpa dan subuh itu dia tidak sholat subuh. Maka ini tidak bisa bawa pulang pahala mati syahid. Sholat subuhnya tidak. Ya, dan yang saya maksud adalah memang tidak sholat subuh, beda dengan ketidurannya. Nah, ada juga orang yang justru terbangunnya karena gempanya. Ya, kalau tidak ada gempa dia sudah memang karena kebiasaannya tidak sholat subuh. Maka orang seperti ini tidak bisa dikatakan orang yang wafat dalam keadaan membawa pahala mati syahid. Nah, sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan termasuk juga yang wafat kena tabrakan. Ya, karena hadam, reruntuhan itu tabrakan dengan benda keras. Ya, itu juga termasuk di dalamnya adalah orang yang wafat kena misalnya ditabrak mobil, ditabrak atau terlindas truk. Nah, ini juga seperti orang yang tertimpa bangunan. 10. Orang yang mati terbakar, termasuk mati syahid, yaitu orang yang mati karena terbakar api, orang yang menyepelekan ketiga hal di atas dan tidak menjaga dirinya hingga dia tertimpa salah satu darinya, lalu dia mati, berarti dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Kemungkinan dia akan disiksa atau kemungkinan akan dimaafkan. Nah, wafat dalam keadaan terbakar, jadi korban kebakaran. Nah, dan umumnya orang yang wafat dalam keadaan terbakar, misalnya di dalam rumahnya dia lihat ada api tapi dia tidak bisa keluar, ya umumnya sebejat-bejatnya orang, kadang kalau sudah melihat api di dekatnya dan dia tidak bisa keluar, biasanya dia hanya memanggil nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Meskipun mungkin hari-hari tidak sholat. Ya. Tapi kita juga jangan bilang, oh kalau gitu tidak sholat tidak apa-apa. Yang penting asalkan waktu mau mati sempat-sempat bilang ya Allah. Karena banyak juga orang yang tidak sempat bilang ya Allah. Jangankan yang tidak sholat, yang sholat aja kadang tidak sempat bilang ya Allah. Nah, 11. Sahibu dzatil jambi syahid. Orang yang mati karena penyakit radang selaput dada termasuk mati syahid, yaitu luka yang terjangkit pada daerah rusuk dan infeksi yang akut di dalam tubuh. 12. Seorang wanita yang meninggal di saat melahirkan, sementara sang bayi masih dalam perutnya, termasuk mati syahid. Di dalam bahasa Arab, ia disebut jum'un atau jimun. Maksudnya wanita yang mati dalam keadaan hamil
sementara dia masih mengandung bayinya dalam rahimnya. Pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah gadis. Al-Qurtubi dan An-Nawawi mensahihkan pendapat pertama. Ya, wafat dalam keadaan masih mengandung. Ada juga yang mengatakan termasuk diantaranya wanita yang wafat saat melahirkan. 13 orang yang terbunuh karena membela hartanya termasuk mati syahid. 14 orang yang terbunuh karena membela keluarganya termasuk mati syahid. 15 orang yang terbunuh karena membela agamanya termasuk mati syahid. 16 orang yang terbunuh karena membela jiwanya termasuk mati syahid. 17 orang yang terbunuh karena membela haknya yang diambil secara zalim termasuk mati syahid. Ya, sebagian ulama kita mengatakan termasuk diantaranya orang yang dirampok atau dibegal, kemudian dia mempertahankan diri dan hartanya, kemudian dia terbunuh, maka ini mati syahid. Tapi sekali lagi, bukan mati syahid seperti orang terbunuh di medan perang, tetapi mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Kemudian asil. Ke-18, meninggal karena terkena penyakit asilu atau TBC adalah mati syahid. Asilu dibaca dengan mengkasrah huruf sin atau mendomahnya serta mentasdid huruf lam. Bisa dibaca sil, bisa dibaca sul. Karena ini bisa dikasrah sin, berarti sinnya dikasrah, sil. Bisa juga dengan dom atau dhammah, yaitu sul, yaitu penyakit yang terjadi pada paru-paru yang kembali kepada penyakit radang selaput dada. Pendapat lain mengatakan pilek atau batuk yang berkepanjangan disertai dengan demam yang mendahuluinya. Pendapat lain lagi mengatakan selain itu. Terus Nabi SAW telah menjelaskan tentang beberapa keadaan dan sifat orang-orang yang mati syahid pada selain peperangan. Dalil-dalil tentang sifat-sifat tersebut secara tegas dijelaskan di dalam As-Sunnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada khamsatun, al-mat'un wal mabtun wal ghariq wa sahibul hadam wasyahidu fi sabilillah." Orang-orang yang mati syahid itu ada 5 kelompok orang yang mati karena terserang penyakit tong, orang yang sakit perut, orang yang tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Afwan. Mulai dari nomor 5, 6, 7 sampai 18 tadi itu penyebutan poin-poinnya. Dalil-dalil yang melandasi bahwa itu semua mendapatkan pahala seperti mati syahid adalah berikut ini. Jadi kita tadi sudah baca poin-poinnya, berikut ini adalah dalil-dalilnya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-ta'un syahadatun likulli muslim. Penyakit ta'un adalah penyebab kematian syahid bagi setiap muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang kalian kategorikan sebagai orang yang mati syahid di antara kalian? Sahabat berjawab, wahai Rasulullah, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Beliau bersabda, jika demikian berarti sedikit sekali orang yang mati syahid di antara umatku. Sahabat bertanya, lalu kalau begitu siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Barang siapa meninggal dunia di jalan Allah maka dia syahid. Barang siapa meninggal dunia karena penyakit tong maka dia syahid. Dan barang siapa meninggal dunia karena sakit perut maka dia syahid. Di dalam riwayat yang lain, Wal ghariq syahid. Dan orang yang tenggelam juga mati syahid. Ya, ini tadi ghariq yang ada ya-nya. Kalau kita baca riwayat sebelumnya tanpa ya. Terus
Diriwayatkan dari Jabir bin Atik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syuhada sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Al-mat'un syahid, wal gharib syahid, wa sahibu dzatil jambi syahid, wal mafqun syahid, wal hadiq syahid, walladhi yamutu tahta al-hadam syahid, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid." Orang-orang yang mati syahid itu ada 7. Selain orang yang terbunuh di jalan Allah, yaitu orang yang mati terkena penyakit taun adalah syahid. Orang yang tenggelam adalah syahid. Orang yang mati karena terkena radang selaput dada adalah syahid. Orang yang mati karena sakit perut adalah syahid. Orang yang mati terbakar adalah syahid. Orang yang mati di bawah reruntuhan adalah syahid. Dan seorang wanita yang mati ketika melahirkan anaknya yang masih di dalam perutnya adalah syahid. Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya terbunuh di jalan Allah adalah syahid. Meninggal karena penyakit taun adalah syahid. Meninggal karena penyakit perut adalah syahid. Meninggal karena tenggelam adalah syahid, dan juga wanita yang meninggal saat nifas karena anaknya yang masih di dalam perutnya adalah syahid." Tadi disebutkan wanita yang nifas, yang terbunuh atau wafat karena anak yang dikandungnya. Berarti kalau wanita itu keguguran, anaknya masih di dalam janin, ada waktunya di mana dia dikatakan nifas. Tapi ada juga kadang wanita yang keguguran tidak dikatakan nifas. Saya pengen tahu, dapat hadiah. Kapan dibilang nifas, kapan tidak? Siapa? Ini yang ikut kajian subuh Ramadan hadis arba'in harusnya tahu. Ya. Masih ingat hadis 40 40 40? Terus saya bilang, oh 40 tambah 40 begini begitu. Oh ini nifas, ini bukan nifas. Masih ingat siapa? Ya. Berapa hari? 40 hari. Salah. Salah. Kalau itu 40 ke 120 berarti yang jawaban ketiga pasti 80. Kalau itu salah, ini salah, berarti yang tengah-tengah. Gimana? Hah? 80. Oh, karena itu salah, ini salah, jadi itu ambil kesempatan. Hah? 4 bulan itu berapa hari? 120. Ya. Yang benar, kapan dikatakan nifas? Jawabannya adalah manakala janin yang dikandung sudah berbentuk manusia, meskipun belum ada ruhnya. Kata Syekh Utsaimin, kapankah secara umum janin itu punya bentuk? Jawabannya 80 hari ke atas. Dikarenakan hadis yang 40 40 40. Nanti setelah 120 hari, 40 yang ketiga, itu sudah ada ruh. Nah, hukumnya beda lagi. Kalau hubungannya adalah dengan nifas atau tidak nifas ibunya, darah yang keluar dari kemaluan ibunya itu nifas atau bukan, hubungannya adalah dengan bentuk janin atau bukan, bentuk manusia atau belum bentuk manusia. Dan itu patokannya pada hari ke-80 ke atas. Untuk yang urusannya dengan roh, itu adalah urusan aborsi. Bolehkah diaborsi? Misalnya dilihat, oh di USG cacat, hanya ada kepala sama badan tanpa tangan, takut lahir cacat, bolehkah diaborsi? Oh ini sudah 120 hari ke atas. Saya pernah katakan itu berarti pembunuhan, karena sudah ada roh. Kalau dia wafat dalam keadaan sudah 120 hari, berarti sudah ada roh. Berarti anaknya, si janinnya bisa dikasih nama, tapi tidak perlu akikoh. Karena akikoh itu adalah kalau dia lahir dalam keadaan hidup, begitu. Tapi kalau dia wafat dalam keadaan keguguran,
berarti dia belum hidup. Tidak hidup berarti tidak ada akikah. Bisa dipahami? Bedakan ya, hukum nifas berkaitan dengan apa tadi? Bentuk. Dan itu pada hari keberapa? 80 ke atas. Kalau urusannya dengan ruh, itu masalahnya dengan apa? Dengan manusia, hubungannya dengan aborsi. Kemudian dia sudah ada ruh, berarti dikasih nama atau tidak? Begitu, paham? Lanjut. Dari Rashid bin Hubaish bahwa Rasulullah SAW menemui Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu untuk menjenguknya ketika dia sakit. Lalu Nabi SAW bertanya, tahukah engkau siapakah orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku? Ubadah menjawab, ya Rasulullah, yaitu orang yang bersabar serta mengharapkan pahala dari Allah. Maka Rasulullah bersabda, jika demikian berarti orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku benar-benar sedikit. Maksudnya begini, siapa yang tahu siapa yang syahid di umatku? Ada yang jawab as-sabir al-muhtasib, yaitu yang sabar dan mengharapkan pahala kalau dapat musibah, atau yang wafat mati syahid sabar dan mengharapkan pahala. Maka Nabi berkata, kalau begitu, kalau cuman itu berarti yang syahid di umatku jadi sedikit dong, gitu maksudnya. Kalau cuman yang kau sebutkan itu jadi sedikit, maka Nabi tambahkan yang lain. Bisa dipahami? Karena kalau kita dengar yang dibaca Kai tadi, kurang ada penekanan ke arah, maksudnya Nabi itu membantah. Oh, bukan cuman itu. Coba diulang Kai. Jika demikian berarti orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku benar-benar sedikit. Terbunuh jalan Allah adalah syahid. Meninggal karena penyakit taun adalah syahid. Meninggal karena penyakit perut adalah syahid. Wanita yang meninggal saat sedang mengalami nifas melahirkan dan anaknya akan menariknya dengan tali pusarnya ke surga, meninggal karena terbakar dan meninggal karena penyakit TBC. Ya, maksudnya Nabi adalah kalau cuman yang kau sebutkan itu berarti yang syahid jadi sedikit. Nah, yang benar adalah ini syahid, ini syahid, ini syahid, ini syahid. Jadinya jadi banyak. Begitu. Lanjut. Riwayat Sa'id bin Zaid. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia itu syahid. Barang siapa terbunuh karena membela keluarganya, maka dia itu syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agamanya, maka dia itu syahid. Dan barang siapa terbunuh karena membela jiwanya, maka dia itu syahid. Suaid bin Mukrin meriwayatkan secara marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa terbunuh karena membela haknya yang diambil secara zalim, maka dia syahid. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, secara zahir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan dengan yang paling sedikit, kemudian diberitahukan hal lainnya sebagai tambahan atas hal itu. Lalu beliau menyebutkannya di waktu lain. Namun beliau tidak bermaksud membatasi sedikit pun dalam hal itu. Melalui beberapa jalur periwayatan yang terhimpun lebih dari 20 kriteria. Sehingga jumlah keseluruhan dari apa yang telah saya kemukakan berdasarkan apa yang dikandung oleh hadis-hadis yang telah saya sebutkan ada 14 kriteria. Saya katakan bahwa itulah yang dikandung oleh hadis-hadis yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lanjut. 19. Mati karena berjaga di tapal batas di jalan Allah. Ini berdasarkan hadis Salman radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin wa lailatin fi sabilillah khairun min siyami syahrin wa qiyamih.
wa in mata jaru alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina minal fitan. Berjaga di tapal batas 1 hari 1 malam lebih baik daripada puasa 1 bulan dengan qiyamul lailnya. Jika dia meninggal dunia, maka pahala amal perbuatan yang pernah dikerjakannya itu akan terus mengalir kepadanya. Rezekinya pun akan terus mengalir dan dia akan dilindungi dari fitnah kubur. 20. Mati karena sedang melakukan amal soleh. Ya, mati wafat dalam keadaan sedang mengerjakan amal soleh. Dan ini mungkin banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin. Dan semoga Allah mematikan kita juga dalam amal soleh. Seperti ada orang wafat dalam keadaan sedang sholat. Ada orang di Masjid Nabawi sujud sampai selesai sholat, ternyata dia tidak bangun. Orang periksa ternyata sudah wafat. Ya, saya waktu kemarin iktikaf di Masjidil Haram, waktu mau pulang ke hotel, ada ya sedikit kehebohan di salah satu shaf. Karena ada orang yang saya dengar katanya wafat. Ya. Bayangkan di Masjidil Haram lagi iktikaf baru salat subuh wafat. Ya. Semoga Allah mewafatkan kita dalam kondisi seperti itu. Ya, yakni mengerjakan amal saleh. Ada sebagian masyayikh wafat dalam keadaan sedang mengajar. Ada sebagian ustadz kita yang wafat di perpustakaan lagi mengkaji kitab, lagi belajar untuk persiapan ngisi kajian. Ya, wafat di perpustakaan. Ada ustadz kita yang wafat lagi daurah bersama masyayikh. Ya, ini termasuk di antara orang-orang yang wafat dalam keadaan sedang beramal soleh. Berapa banyak orang yang wafat sedang umroh dan sedang haji. Ya. Sepertinya kita kalau sedang umroh tidak ada sholat, melainkan setelah salam ada panggilan sholat jenazah. Nah, Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. karena sudah jelang Isya, saya yang lanjutkan baca dengan target selesai malam ini sampai selesai babnya. Disebutkan di sini oleh penulis, mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh. Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam rangka mencari wajah Allah atau keridhaan Allah hingga hidupnya diakhiri dengan kalimat itu, maka dia masuk surga. Siapa yang berpuasa 1 hari karena mencari ridho Allah hingga puasanya dijadikan sebagai penutup hidupnya, dia masuk surga. Barang siapa menyedekahkan 1 sedekah untuk mencari ridho Allah hingga sedekahnya itu dijadikan sebagai penutup hidupnya, maka dia masuk surga. Dalam riwayat Anas secara marfu', Nabi SAW mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Nabi SAW mengatakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan membuatnya mengerjakan amal-amal penghuni surga. Ada yang bertanya, bagaimana caranya Allah membuatnya mengerjakan hal itu? Maka dijawab oleh Nabi, dengan memudahkannya untuk beramal soleh sebelum meninggal dunia. Dalam riwayat Umar bin Al-Muhbiq secara marfu', Nabi SAW mengatakan, jika Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menggerakkannya.
Ada yang bertanya, bagaimana cara Allah menggerakkannya? Maka Nabi SAW mengatakan Allah akan membuatnya beramal soleh ketika akan meninggal dunia, sehingga para tetangga atau orang di sekitarnya meridhoinya. Dalam riwayat Jabir marfu', man mata ala syai'in bu'itha alaih. Barang siapa meninggal dalam suatu keadaan, maka dia dibangkitkan dalam keadaan itu pula. Ini sebagaimana orang wafat dalam keadaan berihram. Ya, Nabi SAW melarang dia untuk ditutupi kepalanya, karena nanti dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan mulabbian, sedang bertalbiyah. Nah, ke-21 ini juga tanda husnul khotimah. Jika orang wafat dipuji oleh orang lain, yaitu dari seluruh kaum mukminin yang jujur, minimal 2 tetangganya yang tahu keadaan dirinya, dan mereka termasuk orang yang memiliki kesalihan dan ilmu. Hal ini akan menjadikan dirinya masuk surga dengan karunia Allah, dan ia termasuk tanda husnul khotimah. Maksudnya begini, kita wafat, ada tetangga yang bilang, Masya Allah ya si fulan, Masya Allah si fulan itu, dia itu orangnya baik, dia itu orangnya begini dan begitu. Tapi yang menyebut begitu orang yang juga soleh dan berilmu. Kalau yang menyebut seperti ini tetangga yang tukang gosip, beda lagi. Ya, karena ibu-ibu tukang gosip banyak yang memuji-muji kebiasaan orang, padahal orangnya juga sehari-hari dalam sisi ibadah banyak kekurangan. Ya. Seperti ada ibu-ibu yang berkata, sudah wafat loh ibu fulana, dia itu baik orangnya, dia itu begini begitu. Padahal selama ini teman gibahnya, ya kan? Kalau keluar ke tukang sayur sama-sama ndak pakai jilbabnya. Maka yang memuji ini kemudian orang-orang yang tidak dikenal kesolehan dan ilmunya, maka ini tidak bisa diterima pujiannya. Ini berdasarkan hadits Anas. Ada seorang jenazah diusung di hadapan Nabi, lalu para sahabat memujinya dengan kebaikan. Maka Nabi mengatakan wajabat, pasti, wajib. Ada jenazah lain diusung, orang-orang mencelanya dengan keburukan, maka Nabi mengatakan wajabat, pasti, wajib. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya pasti dan pasti, wajib dan wajib? Maka Nabi bersabda, syahadatul qaumi lil mu'mini syahadatullahi fil ard. Saksi bagi seorang mukmin dari orang mukmin, maka itu adalah persaksian Allah di muka bumi. Dalam salah satu lafaz, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa ini maksud dengan wajabat atau pasti? Maka Nabi mengatakan, hadza athnaitum alaihi khairan fawajabat lahu jannah, wa hadza athnaitum alaihi syarran fawajabat lahu an-nar. Antum syuhada'ullah fil ard. Jenazah yang tadi kalian puji dengan kebaikan, wajib baginya surga. Sedangkan jenazah yang satu lagi kalian sebut dengan keburukan, wajib masuk neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Ini menunjukkan kalau kita wafat lalu ada yang memuji dengan kebaikan, dan yang memuji juga orang yang saleh dan berilmu, maka ini adalah tanda husnul khotimah. Saya pernah bertanya hal ini kepada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Saya tanya langsung ya, kepada beliau di salah satu waktu kami sedang sholat subuh di salah satu hotel. Saya berkata, Syekh, bagaimana kalau seandainya ada orang beramal yang amalan ini dia kerjakan kebaikan dengan niat mendapatkan pujian waktu dia wafat, bukan pujian seperti yang dikatakan orang oh kamu hebat waktu dia hidup, tapi dia ingin supaya dapat doa atau pujian ketika dia wafat, sebagaimana hadis wajabat. Ya, maka Syekh tidak mengatakan seperti itu boleh atau tidak boleh. Beliau tidak memastikan hal itu. Beliau hanya mengatakan beramallah ya dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Dah. Mungkin. Beliau menganggap kalau nanti dijawab iya boleh, lalu kita mengerjakan segala sesuatu adalah dapat niatnya untuk dapat pujian setelah wafat, lalu kita tergelincir, ternyata kita ingin cari pujian waktu kita masih hidup. Ya. Mungkin itu maksudnya Syekh Abdul Razak tidak menjawab pertanyaan saya dengan boleh tak boleh. Ya, supaya kita tetap beramal ikhlas karena Allah, bukan untuk cari pujian. Meskipun niat awalnya adalah pujian,
saat kita wafat, karena khawatir kita tergelincir jatuh ke dalam mencari pujian saat masih hidup. Untuk lafaz Muslim saya skip karena sudah diwakili oleh lafaz yang sebelumnya. Dalam hadis Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, saya langsung Indonesianya saja biar cepat. Setiap muslim yang diberikan kesaksian dengan kebaikan oleh 4 orang, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Ada yang tanya, kalau 3 orang bagaimana? Maka beliau mengatakan, iya, 3 juga. Ada yang tanya, kalau 2? Maka Rasulullah mengatakan, iya, disaksikan 2 orang juga. Dan kami tidak tanya bagaimana dengan kalau 1. Dalam hadis Anas yang diriwayatkan Al-Hakim terdapat tambahan, tidaklah ada seorang muslim meninggal dunia lalu 4 orang dari keluarga tetangganya yang paling dekat bersaksi atas dirinya bahwa mereka tidak mengetahui dari dirinya kecuali kebaikan, melainkan Allah tabaraka wa taala berfirman kepadanya, telah kuterima perkataan kalian. Dan Allah berfirman, kuterima persaksian kalian dan kuampuni baginya apa yang kalian tidak tahu dari dirinya. Siapa tahu dia menyembunyikan keburukan. Karena begitulah kita, tabiat manusia. Kalau di hadapan tetangga, di hadapan teman, kita pasti memperlihatkan kebaikan. Dan manakala kita bersendirian, bisa jadi kita mengerjakan keburukan. Lalu Nabi SAW mengatakan, kalau kita dipersaksikan oleh 2 orang atau lebih, 4 orang dengan kebaikan, maka Allah akan berikan kepada kita kebaikan. Diampuni dosa-dosa, dimasukkan ke surga. Adapun yang kita sembunyikan, semoga Allah mengampuninya. Dalam riwayat Hakim disebutkan pula, inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil mar'i min khairin aw syarr. Allah memiliki malaikat yang berbicara melalui lisan anak Adam tentang kebaikan atau keburukan yang terdapat pada diri seseorang. Dalam riwayat Abu Hurairah, para malaikat adalah para saksi Allah di langit, sedangkan kalian adalah para saksi Allah di muka bumi. Maksudnya kita saksi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian, hendaknya kita beramal saleh karena Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah memberikan kepada kita karunia berupa surga, dan semoga orang-orang di sekitar kita tidak mendoakan kepada kita kecuali hanya kebaikan, dan menyebut-nyebut tentang diri kita kecuali hanya kebaikan. Hanya Allah zat yang maha mulia dan dialah zat yang maha penyayang. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di bab baru, bab yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.